Baik, perkenalkan nama saya Sriningsih Blegur. Saya dari kelas TKJ 4D. Di sini saya akan membawa materi tentang 7 lapisan oscillator. Yang kedua ada protokol jaringan dan yang ketiga adalah router. Baik, kita langsung pada materinya. Pengertian oscillator. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Tujuan dari pembuatan oscillator adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Kita masuk pada yang pertama, application layer atau lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Presentation layer atau lapisan keenam, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Session layer atau lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai ke tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protokol, baik IP penerima atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data yang dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengelabatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, break, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Physical layer atau lapisan pertama. Dan model oscillator terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Baik, kita masuk pada yang kedua, protokol jaringan. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Fungsi dari protokol jaringan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah addressing. Header atau IP, paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima.
Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua ada reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam suatu paket, dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Yang ketiga, times out. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari setiap paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overloaded dengan paket yang rusak. Yang keempat, option. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang dapatkan komputer penerima untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu tambahan keamanan pada paket. Kita masuk pada jenis-jenis protokol jaringan. Pada jaringan komputer di seluruh dunia ada beberapa jenis protokol yang digunakan, yaitu yang pertama TCP/IP, Transmission Control Protocol atau TCP, dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar menukar data atau informasi dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua adalah User Datagram atau Protokol UDP. User Datagram Protokol UDP adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunitas yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga, Domain Name System. Domain Name Server (DNS) adalah distributed database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Yang keempat ada HTTPS. Protokol HTTPS pasti sudah sering Anda dengar. Kata HTTPS bisa dilihat di browser pada saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL. Apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di beberapa website. Yang kelima ada SSH. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengandalkan jarak yang jauh, dan lain sebagainya. Dibanding dengan Telnet, FT protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Yang terakhir 6 adalah Telnet, Telecommunication Network. Dikembangkan pada tahun 1969. Telnet memiliki standarisasi sebagai yang merupakan internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Baik, kita masuk pada routing. Pengertian routing adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenalkan sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan ketiga atau lapisan jaringan seperti internet protokol dari protokol tumpukan atau stack protokol 7 lapis OSI. Fungsi routing mengirim data dan informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Router juga memiliki perangkat yang mengirim paket data ke tujuannya melalui jaringan atau internet. Baik, di dalam routing kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada routing statis dan juga ada routing dinamis. Routing statis adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing
yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Sedangkan routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Terima kasih.